Dan untuk pendaftarannya ada di mana? Jadi kita ada sedikit penyesuaian untuk laman pendaftarannya. Jadi domain yang bisa diakses oleh rekan-rekan atau siswa semua itu adalah di kip-kuliah.kemdikbud.kemdiktisaintek.go.id di sini. Kemudian setelah siswa akses, di sini akan dihadapkan pada halaman utama dari KIP Kuliah. Kemudian di situ nanti pada bagian pojok kanan itu ada tombol untuk login siswa, atau juga pada bagian tengah SIM KIP kuliahnya itu juga ada menu untuk akses akun. Jadi silakan bagi yang sudah punya akun tahun sebelumnya tidak lolos seleksi, itu silahkan memasukkan nomor pendaftaran di sini, kemudian lakukan pemblokiran akun. Tetapi yang baru lulus tahun 2025 pasti belum punya akun di situ, silahkan bisa mendaftar dengan klik tombol daftar sekarang. Jadi nanti akan dihadapkan pada halaman baru, silahkan diisikan NIK, NISN, MPSN, dan alamat email yang valid. Kendala secara umum ketika mendaftar di awal itu biasanya adalah kesalahan dalam memasukkan alamat email. Jadi pada laman sebelumnya di sini ada tombol ya atau menu untuk kirim ulang email sekiranya siswa tidak bisa menerima akun pendaftaran di situ, ataupun ada kesalahan dalam menuliskan alamat email, bisa lakukan klaim akun. Jadi ketika klik kirim ulang email, jadi silakan nanti diisikan NIS-nya berapa, tanggal lahir, dan alamat email yang digunakan pada waktu mendaftar. Atau kalau misalnya ada kesalahan pada email, pertama memang kami akan minta beberapa data ya untuk sekali lagi validasi. Kemudian nanti silakan diisikan alamat email yang valid di situ. Baik, kemudian setelah adik-adik punya akun, silahkan login ke SIM KIP Kuliah. Jadi kurang lebih tampilan ketika siswa login itu adalah seperti ini ya. Jadi pada bagian atas di sini ada beberapa formulir ya yang muncul mulai dari biodata, keluarga, ekonomi, rumah, aset, prestasi sampai dengan rencana dan seleksi. Ya, jadi ini adalah formulir-formulir yang wajib dilengkapi, wajib diisi untuk bisa ikut program KIP Kuliah. Pada tahun ini kami melakukan penyesuaian, jadi kita tidak membedakan lagi ya untuk formulir bagi siswa yang terdata di DTKS ataupun di PPKE sampai dengan desil 3 dengan siswa yang tidak terdata di DTKS ataupun di PPKE desil sampai dengan 3. Jadi semua peserta KIP Kuliah itu diwajibkan untuk melengkapi data mulai dari biodata sampai dengan seleksi. Nah, sedikit catatan di sini untuk fitur ataupun menu seleksi ini ya, cetak kartu peserta dan cetak formulir itu baru akan muncul setelah siswa melengkapi ya berkas yang ada di biodata sampai dengan rencana. Kemudian sekiranya siswa ingin coba mengecek ya kelengkapan berkas, di sini ada tombol detail ya, silakan diklik tombol detail saja. Kemudian nanti akan muncul ya kelengkapan berkas dari masing-masing formulir. Kalau sudah lengkap ada tombol, ada tanda centang di sini. Kalau misalnya belum lengkap ada tanda silang ya. Jadi nanti siswa bisa memonitor ya dengan mengklik tombol detail. Kemudian untuk penjelasan masing-masing formulir seperti apa? Nah, untuk data siswa ya, biodata di sini ada beberapa bagian yang berwarna gray dan bagian yang berwarna putih. Untuk data gray ini adalah data primer yang kami sinkronkan, kami unduh dari Dapodik Kemdikdasmen ya, yang mana sifatnya data primer. Jadi tidak bisa diubah oleh siswa. Nah, siswa hanya diperkenankan ya untuk melengkapi selengkap-lengkapnya ini untuk text box yang berwarna putih. Mulai dari misalnya tempat lahirnya di mana, kemudian tinggal di mana, kemudian nomor telepon berapa, dan seterusnya. Dan sekali lagi catatan bahwa kami sangat menjaga privasi data dari siswa-siswa di sini. Kemudian untuk formulir berikutnya adalah keluarga ya. Jadi kami juga meminta info berkenaan dengan keluarga dari calon penerima program KIP Kuliah. Jadi kita minta nomor kakaknya berapa, kemudian NIK kepala keluarga, nama ayah, profil ayah, kemudian juga nomor kontaknya ya, beserta juga profil dari ibu di situ. Kemudian di formulir berikutnya adalah data ekonomi ya, berkenaan dengan penghasilan dari orang tuanya.
Nah, ini mungkin sedikit catatan ya. Untuk siswa yang terdata di KIP, kemudian KIP Sipintar, kemudian terdata juga di DTKS, kemudian dia terdata di PPKI ataupun siswa dari panti asuhan, mungkin pada dokumen pendukung keadaan ekonomi ini cukup melampirkan bukti itu saja. Sedangkan untuk siswa yang tidak termasuk dalam kategori keempat tadi, itu pada bagian ini itu wajib untuk ya mengunggah SKTM ya dari pihak yang memang memiliki legalitas untuk mengeluarkan SKTM ini. Ya, jadi pada bagian ekonomi kami ya minta data berkaitan dengan ekonomi dari orang tua ya. Kemudian mohon ya dokumen pendukung ini bisa dilengkapi sesuai dengan kategori siswa. Apakah terdata di Sipintar uh, Kemdikbudrismen di situ ya, apakah terdata di TKS, apakah terdata di PPKE ataupun anak panti asuhan atau panti sosial, itu silakan juga bisa dilengkapi pada bagian ini. Kemudian di formulir berikutnya adalah rumah, ya ini terkait dengan profil tempat tinggal dari siswa ya peserta KIP kuliah. Kita minta foto tampak depan, kemudian foto ruang keluarga di situ, kemudian juga profil dari tempat tinggalnya ya, kapan perolehannya, kemudian sumber listriknya berapa, dari mana di situ, daya listriknya berapa, dan seterusnya. Kemudian untuk formulir berikutnya adalah aset. Jadi untuk barang-barang berharga yang dimiliki oleh siswa, ini mohon bisa dituliskan di bagian aset ini. Kemudian juga kami meminta prestasi. Jadi silakan ya untuk siswa-siswa yang sangat berprestasi, mungkin ada banyak situ. Silakan dipilih 3 prestasi prioritas saja. Ya mungkin Anda bisa memilah mana yang sebagai juara, mana yang sebagai finalis. Berarti ya kita prioritaskan yang juara di situ. Kemudian mana yang juaranya di level nasional, mana yang juara di internasional. Mungkin ya kita coba prioritaskan di yang level internasional. Ini juga akan digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi perguruan tinggi dalam proses validasi ya kelayakan sebagai penerima program KIP kuliahnya. Dan yang terakhir adalah rencana ya ketika diterima nanti akan tinggal di mana, kemudian ekspektasi pengeluaran hariannya seperti apa. Setelah ketujuh formulir tadi lengkap, baru akan muncul menu untuk seleksi. Ya, jadi menu ini sekali lagi Bapak adik-adik itu baru akan muncul setelah ketujuh formulir sebelumnya itu lengkap. Dan untuk tombol-tombol yang bisa diakses di sini, ini nantinya akan menyesuaikan dengan kalender seleksi nasional. Jadi sebagaimana kita ketahui tadi ya di pemaparan sebelumnya Budi menyampaikan bahwa SNBP itu akan mulai tanggal 4 Februari sampai dengan 18 Februari. Jadi nanti pada hari ini sampai dengan 18 Februari, maka untuk yang tombol seleksi SNBP ini bisa diakses oleh siswa. Jadi silakan yang memang akan mengikuti jalur seleksi SNBP ya dan juga untuk pembiayanya akan coba menggunakan KIP kuliah, ya itu silakan daftarkan seleksi di sini. Kemudian nanti Pak untuk periode pendaftaran SNBT ya tanggal 11 sampai 27 Maret. Nah, ini tombol ini juga akan aktif ya. Dipastikan memilih ya seleksi ini terlebih dahulu di KIP kuliah sebelum nanti mendaftar di SNPMB di situ. Kemudian mohon maaf kalau misalnya masih gagal juga, ini kita juga berikan kesempatan ya, bagi siswa untuk mendaftar jalur seleksi mandiri PTN ataupun mandiri PTS di situ. Nah, sebagai catatan di sini mohon nanti ya ketika siswa akan mengikuti SNBP atau SNBT, itu pilihan PT dan Prodi itu ya harus dipikirkan, harus dipertimbangkan sebaik mungkin. Jadi program KIP kuliah ini hanya bisa membiayai ya untuk perguruan tinggi yang ada di Kemdikti Saintek. Jadi ini tidak berlaku untuk perguruan tinggi yang ada di Kemenang seperti UIN ya dan lain sebagainya situ. Jadi dipastikan ya bahwa untuk pilihan PT-nya yaitu adalah PT-PT di bawah Kemdikti Saintek. Jadi nanti kalau misalnya di SNBT ini akan mengikuti seleksi UIN ya otomatis walaupun eligible sebagai KIP kuliah data TKS itu kemungkinan besar juga akan diminta bayar di situ. Kemudian setelah selesai ya memilih seleksi, nah para siswa akan memperoleh formulir ya kartu peserta ya dan formulir pendaftaran seperti ini. Nah mohon ini bisa disimpan
dengan baik, karena nanti ketika adik-adik siswa lolos diterima masuk di perguruan tinggi, biasanya pihak perguruan tinggi akan meminta formulir ini ya sebagai validasi atas keikutsertaan. Kemudian perlu dicatat ya, pada bagian pojok kanan atas di sini kita menyertakan informasi berkenaan dengan nomor KIP Si Pintar, DTKS ataupun PPKE untuk membantu perguruan tinggi dalam melakukan validasi kelayakan di situ.